Oke, halo semuanya teman-teman, balik lagi di 17 on Space bersama saya Farel berada di Bahri. Kita di sini di segmen Bubble ini bahas bola. Kita bakal bahas seputar tren bola, seputar ya intinya di dunia sepak bola lah. Jadi saat ini kita udah ngundang narasumber nih, yaitu narasumber yang menurut orang-orang itu dia sebagai analis itu dia udah cukup terkenal ya, udah cukup hebat lah dalam analis sepak bola ini. Jadi kalau misalkan ditanya siapa, mari langsung kita sambut aja Mas Gazi. Mas Gazi, kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Tadi lumayan lancar ya, karena kebetulan masih pagi. Masih pagi ya? Nggak ada traffic guling berarti? Nggak ada ternyata. Udah bangun ya. Nih jadi hari ini nih Mas Gaji kita bakal ngejelasin acara hari ini itu apa aja. Jadi paling pertanyaan aja sih Mas Gaji seputar sepak bola. Yang pertama ada taktik, seputar perubahan taktik sepak bola nih saat ini. Terus tentang ya dinamika baru di sepak bola. Siap nggak Mas Gaji? Siap ya. Ini kan udah terkenal nih sebagai analis sepak bola nih. Jelas. Ya, untuk yang pertanyaan pertama nih Mas Gaji. Kita tuh bakal ngebahas gimana sepak bola berubah, terus gimana sih taktik berkembang di beberapa tahun terakhir ini. Kalau perkembangan taktik di beberapa tahun ini tuh bisa dibilang udah lumayan banyak ya, karena kan ya seiring berubahnya zaman, terus ciri khas dari suatu pemain kan tuh jadi bikin suatu klub itu merubah taktik mereka, kayak yang mulai dari pick and rush yang kayak gitu-gitu, ada yang main tiki-taka, terus juga ada yang main total football. Jadi kalau buat perkembangan taktik sih sekarang emang udah berkembang banget ya. Contoh ininya siapa nanti? Kalau misalkan Contoh apa tuh? Pelatihnya bisa kita ambil dari yang lagi bagus sekarang. Pelatih Arsenal bagus. Oh iya, Arteta tuh dia bagus banget tuh. Bener kan, bagus tuh. Bener. Dia tuh apalagi yang bisa kita tahu nih sekarang ya, taktiknya Arsenal tuh dari set-piece mereka. Benar. Itu jujur mematikan Ya kan, bener-bener tuh taktik. Nggak tahu kenapa kayak dari bola-bola set piece tuh, entah dari tendangan bebas atau dari corner ya, emang bener-bener matang banget sih. Iya, nggak tahu kenapa kayak, terus kenapa musuh-musuh tuh nggak bisa buat apa sih ya, bahasanya nggak bisa ngehalau itu loh. Padahal kan emang udah permainan mereka, harusnya tuh mereka tuh musuhnya Arsenal ini harusnya kan mereka tuh cari cara buat antisipasi bola-bola set piece-nya ini. Cuma masih banyak yang ngecolongan itu dia tuh. Makanya emang bagus banget ya Arteta. Soalnya dia jujur konsisten kan. Iya, udah beberapa musim selalu begitu terus. Permainan taktiknya gitu. Cuma peringkat pertama. Ya walaupun nggak juara. Ya, cuman kan seenggaknya cuma konsisten. Nah, walaupun nggak juara. Oke nih Mas Fiji, lanjut ke pertanyaan kedua nih, kan selain taktik nih, sekarang tuh media sosial tuh ngaruh banget di dunia sepak bola tuh. Oke, gimana tuh dampak ke fansnya? Pertama, dampak ke fansnya itu kalau dari media sosial ya, karena kan perkembangan media sosial sekarang tuh lagi cepet banget ya. Benar. Jadi kita tuh bisa dapat informasi tentang suatu klub itu mau dari fanbase klub ataupun dari official klubnya itu sendiri. Karena udah banyak ya klub-klub sekarang yang udah aktif di media sosial, admin-adminnya tuh. Kayak contohnya waktu itu ada klub Juventus. Jadi dia tuh sempat, karena mungkin dia tahu market di Indonesia banyak kan. Jadi di Instagramnya dia itu dia posting cuma buat region Indonesia. Waktu itu dia ngucapin lebaran.
Terus juga kalau dari media sosial buat fans sih, dia bisa dapat ini ya, Info ini biasanya info pemain-pemain pemain baru Iya. atau cedera. pemain cedera, pemain apa aja tuh yang diperpanjang kontraknya atau yang nggak diperpanjang kontraknya. Jadi emang bener-bener kepake banget sih media sosial ini. tuh ya. Iya. Jadi kadang tuh kalau misalkan media sosial juga kita bisa jadi, kalau ini kan tadi dampak untuk fans nih, misalkan untuk dampak untuk misalnya tim lawan gitu, kira-kira gimana? Kalau Lebih buat bisa ngelihat taktiknya kah atau gimana? Oh enggak sih, kalau buat tim lawan nggak mungkin lah, masa diposting di sosial media Ya kan? strateginya. Kalau misalkan kayak misalnya jadi ada apa sih, Clipper lagi misalkan Bayern Munchen main, Clippernya yang bagus-bagusnya lagi dipakai, Oh posting. mungkin kalau itu bisa dilihat dari highlight ya, kayak gimana nih movementnya, apa ya, strategi yang bakal dia pakai, yang kira-kira dia pakai, jadi buat tim lawan tuh punya gambaran gitu loh. Berarti cukup menguntungkan ya? Cukup menguntungkan. Sering ya emang ya, hal-hal viral justru lebih ramai gitu dibanding analisis sendiri gitu. Iya benar. Oke, untuk selanjutnya nih Mas Dedi, kita bakal balik lagi, cuman tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 17 on Space, Babol Bahas Bola. Oke teman-teman, kembali lagi di 17 on Space di segmen Babol Bahas Bola. Kita tadi udah ngebahas nih Mas Gaji perubahan taktik, terus gimana media sosial memperkuat dampak dari fans. Terus segmen berikutnya kita bakal ngebahas fenomena viral yang terjadi di dunia sepak bola. Boleh, dan melihat situasi liga-liga yang sedang berlangsung nih. Kira-kira yang contohnya kayak selebrasi pemain lah yang viral tuh. Kalau selebrasi pemain yang viral sekarang itu, tetap masih dipegang Cristiano Ronaldo? kalau itu jelas ya, kalau itu udah mendunia, udah dipakai di semua cabang olahraga, nggak cuma di bola. Benar. Kalau ngomongin masalah selebrasi siunya dia itu kan. Iya. Cuma kalau sekarang yang lagi viral itu selebrasi Cole Palmer. Cole Palmer tuh yang kedinginan. Benar. Sesuai namanya Cole Palmer ya. Benar. Itu tuh lagi lumayan happening juga sih sekarang. Lumayan banyak yang pakai lah. Kalau seputar clash antar pemain, kira-kira siapa sih yang viral? Clash antar pemain itu, cuman kalau menurut saya tahu ini mau Salah sama pelatihnya. Oh iya, kalau itu dia mah emang udah cukup inilah tuh, udah cukup santer kita denger tuh beritanya si Muhammad Salah sama pelatihnya, karena emang pelatih Liverpool ini aneh Pak. aneh banget dari ya? Tim sebagus itu nih jadi bobrok ya, jadi hancur banget sih, sayang banget sih itu. Mungkin kalau musim kemarin kan emang udah ganti pelatih yang baru nih, tapi masih sempat juara karena dia tuh masih pemainnya tuh masih pemain bawaan dari pelatih sebelumnya, si Jurgen Klopp. Iya. Sama taktiknya juga masih ngikut ke Jurgen Klopp, ke pressing tuh kan. Nah pas udah musim berikutnya nih, musim sekarang mulai ada tuh pakai pemain yang dia mau, strategi yang dia mau, padahal kan transfer Liverpool tuh jor-joran banget ini kan, parah itu. Wah parah banget itu, dari Alexander Isak, terus Florian Wirtz. Iya, Wirtz. Itu parah banget, tapi malah jadi hancur tuh si slot, emang tuh parah banget tuh. Nih, oke lanjut Mas Gazi nih, gimana sih kalau misalkan ada momen viral di sepak bola, dan menurut Mas Gazi yang paling menarik itu apa? Di setiap zaman lah, nggak perlu belakangan tahun. Kalau viral di sepak bola sih kayak tren-trennya sih ya Mas. Kalau lagi sekarang tuh trennya
apa ya? Selebrasi Ronaldo. Selebrasi itu udah pasti. Apa nih? Iya, keren. Mungkin ini kali mungkin kalau misalkan viral sepak bola tuh kayak dari misalnya si pemain, tapi kalau ini bukan viral sih, cuman kalau menurut saya ini banyak anak kecil yang mungkin ngikut caranya gitu ya. Kalau misalkan lagi main bola kayak main bola di kampung, terutama kampung saya ini Mas Gadi. Yang udah anak kalau azan maghrib. Iya, yang gue udah ajan pas ajan maghrib tuh biasanya kalau misalnya padahal nggak ada pemain pengganti Mas, tapi dia bikin sendiri Mas, katanya keren gitu. Nggak ada pemain pengganti tapi bikin sendiri. Emang kalau itu jatuhnya emang buat kayak gaya Keren doang nggak? kan main udah terus-terusan aja udah kagak pakai ganti, mau sampai tuh kaki pada sobek kagak pakai diganti. Benar. Aneh sih emang sih. Mungkin selanjutnya kita bakal main game aja kayak gimana? Oh, boleh tuh gimana? Gamenya Mas Gaji bikin tim impian Mas Gaji sendiri. Terserah mau Dream ngambil team pemain. Iya. Terserah mau ngambil pemain mana. All time nih All time semuanya. Oh, kalau all time Dari kiper dulu deh. dari kiper Banyak banget berbagai. Silas. Gigi Buffon. Oke. Gigi Buffon. Walaupun dia gagal terus juara. Gigi Buffon. Kena kutukan tuh dia. Dari bek kanan, sayap kanan. Back sayap kanan jelas Cafu. Bek. Mau debat. Ini formasinya gimana nih Mas Gaji? Oh, pakai yang biasa aja 4-3-3. Iya. 4-3-3. Iya. Berarti yang setelah kanan, yang kanan tengah, Kanan tengah kita mau ambil bagus Kak. Karena all time ya kita ambil Beckenbauer. kanan kiri. Kiri tengah. Kiri tengah kita mau ambil tandemnya Maldini di Milan, Alessandro Nesta. Berarti kalau kiri sayap, Kiri sayap kita ambil Maldininya. Oke. Dari pemain tengahnya deh. Pemain tengah kita ambil pemain tengah bertahan ya. Hmm. Yang bagus itu pemain bertahan. Saya mau satu pemain dia cuma nggak ribet, nggak banyak gaya, Bener. simple. Siapa? Sergio Busquets. Itu pemain tengah bertahan. Tengah bertahan. Kanannya Pemain tengahnya kita ambil dari temennya dia juga di Barca, siapa lagi? Santi Hernandez. Lanjut. Setelah itu Kita mau ambil gelandang serang yang produktif banget nih, Kevin De Bruyne. aduh iya sih benar. Harus diambil sih jujur. Visinya bagus banget. Jujur harus diambil. Visi bermainnya bagus. Lini depannya siapa aja? Lini depan kita ambil sayap kanannya itu, oh jelas, Lionel Messi. Itu lini depannya. Lionel Messi. Lanjut setelah itu Ke kiri ada Cristiano. disatuin semua ya. Iya, harus kita ambil semua itu. Itu nggak jadi egois tuh kira-kira. Itu sih urusan Urusan ya, pelatih. urusan Oke, pelatih ya, urusan mereka. Paling Striker depan. nih, striker kita mau siapa? Hajem kira-kira sama. Ini sih ada nih bagus banget nih. Siapa tuh? Batistuta. Batistuta. Iya. Sekarang ini all time kan. Banyak banget. Salah nih saya yang minta all time. Diambil semua ini. Banyak banget pemain-pemain bagus yang all time. Oke deh, mungkin segitu aja dulu nih Mas Didi cara kita hari ini. Terima kasih udah datang. Ayo, sama-sama Mas Farel. Oke, saya juga kan kita Ya nih. adem nih. Ini suasana nih baru nih saya di interview di tempat kayak gini. Biasa di studio. Ya, baik. Meeting baik. Ya emang temanya alam ya. Sebenarnya abis ini kita ada terjun ke Sungai. kali ini. Masa. Kita main Emang nih kebetulan panas nih di sorot matahari. Langsung Oke. aja, biar adem. Wah, cukup sekian. Terima kasih Mas Gadi. Oke teman-teman, terima kasih udah menemani kita di 17 menit segmen bahas bola. See you in the next time. Peace.